Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Hebat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang khiyar dalam jual beli. Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Menurut bahasa, arti khiyar adalah memilih yang terbaik. Sedangkan menurut syara, khiyar artinya hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli, dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta bil khiyari bi kulli sil'atin ibta'taha thalathati layalin." Rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah. Artinya, engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Hebat, khiyar yang sesuai dengan aturan syara hukumnya diperbolehkan. Tetapi jika khiyar dimaksudkan untuk menipu, maka hukumnya menjadi haram dan dilarang. Ini adalah beberapa tempat yang biasa terjadi praktek jual beli. Ada di pasar, ada di swalayan, ada di toko, ada di warung. Macam-macam tempat jual beli ini tentu pernah kita datangi, pernah kita jumpai. Selanjutnya, khiyar ada beberapa macam. Untuk di pertemuan sekarang, kita membahas 3 macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, dan yang ketiga khiyar aibi. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis yaitu khiyar antara penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu keduanya antara si penjual dan si pembeli itu masih berada di tempat akad jual beli. Jika keduanya telah berpisah, maka hak khiyarnya tidak berlaku lagi. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nafi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Rawahu Muslim. Artinya, dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya, teman ketika mereka berakad, yaitu penjual dan pembeli, selama mereka berdua belum berpisah, kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah gambar pasar tradisional dengan pasar modern. Dan di kedua jenis pasar ini pernah kita menemukannya, pernah kita mendatanginya. Selanjutnya, yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat yang tertentu. Masa berlakunya khiyar syarat adalah 3 hari. Contoh khiyar syarat. Pembeli berkata kepada penjual, "Pak,
Saya membeli HP ini jika anak saya suka. Apabila HP ini sudah dicoba dan ternyata anak saya tidak suka, maka jual beli dapat dibatalkan. Tapi jika anak saya suka, maka saya jadi untuk membeli HP ini. Ini adalah contoh hiyar syarat, di mana ada persyaratan yang disepakati antara si pembeli dengan si penjual. Jika barang yang dibelinya cocok, disukai oleh yang membeli, maka jual beli bisa diteruskan. Dan yang ketiga adalah hiyar aibi atau disebut juga dengan hiyar cacat. Apa yang disebut dengan hiyar aibi? Hiyar aibi atau hiyar cacat adalah memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli disebabkan karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang ini terdapat cacat. Mengembalikan barang yang cacat hendaklah dengan segera, tidak boleh ditunda, dan jangan menggunakan barang yang cacat tersebut sebelum dikembalikan. Ini adalah contoh gambar beberapa jenis toko. Ada toko alat-alat listrik, ada toko kue, ada toko alat-alat tulis, dan ada toko pakaian. Kesemua toko ini bisa kita jumpai di daerah kita masing-masing. Terakhir, pembatalan jual beli terhadap orang yang menyesal. Jika jual beli terjadi, kemudian pembeli merasa menyesal karena mungkin barang yang dibelinya itu keliru atau kemungkinan-kemungkinan lainnya, dan ia menginginkan pembatalan jual beli tersebut, maka sangat dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalan tersebut. Demikian pembahasan kita tentang materi hiyar. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah kita akan dalami materi ini dalam pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.